Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Nah, hari ini saya reading bareng Cobra ya, Yamaha R25 tahun 2015 saya. Ini kebetulan cuacanya juga kurang bagus, jadi mungkin hasil videonya juga kurang mantep lah menurut saya. Nah, di video kali ini saya ingin bahas tentang kekurangan atau kelemahan Yamaha R25 yang old menurut versi saya. Jadi yang semuanya saya omongin di sini itu pendapat pribadi saya ya. Jadi bisa aja berbeda sama pendapatnya teman-teman, atau teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan lah. Oke, langsung aja kita bahas ke kekurangan yang pertama. Kekurangan Yamaha R25 itu yang pertama menurut saya ada di bagian cover headlampnya. Jadi cover headlampnya itu menurut saya kurang pas lah, bukan selera saya. Menurut saya cover headlampnya itu agak kekecilan bagian atasnya, tapi untuk bagian headlampnya itu udah keren, udah sangar banget lah. Kalau dilihat udah kayak tatapan tajam, atau enggak mirip kayak orang lagi marah gitu. Tapi sayang bagian tameng bagian atasnya itu, bagian batok lampunya kurang matching aja menurut saya. Makanya di R25 saya ini si Cobra, bagian cover headlampnya saya ganti sama yang model custom biar sesuai sama selera saya gitu. Ada banyak kok yang jual cover headlampnya di toko online kayak Shopee atau Tokopedia. Tinggal disesuaikan aja sama selera teman-teman, mau yang model kayak gimana. Terus kita masuk ke kekurangan berikutnya, itu ada di bagian kunci kontaknya. Jadi kunci kontak Yamaha R25 itu nggak ada pengamanannya sama sekali. Jadi nggak ada pengaman bermagnet, apalagi kunci immobilizer, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang motornya sering parkir di luar atau sering banget ditinggal agak lama, itu ada baiknya menambah pengamanan ekstra kayak kunci di bagian cakram atau pengereman, atau bisa juga ganti kunci kontaknya yang asli ke immobilizer. Banyak kok yang jual di toko-toko online kayak Shopee atau Tokopedia. Tinggal yang masangnya aja asal bener, biar nggak merembet ke bagian yang lain, sehingga motor teman-teman itu jadi lebih aman kalau diparkir. Tapi kalau motornya cuma buat sunmori doang, ya saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh lah. Kan motornya juga keluarnya paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan parkirnya kan juga deket sama teman-teman gitu. Selanjutnya untuk kekurangan berikutnya itu di bagian tangki. Jadi kapasitas tangki Yamaha R25 itu tergolong kecil ya untuk motor 250 cc. Contohnya Kawasaki Ninja 250 Fi yang old itu bisa menampung di 17 liter. Sementara untuk Yamaha R25 ini cuma di 14 liter. Jadi bedanya itu 3 liter cuy. 3 liter itu lumayan. Jadi kalau seandainya mau touring bareng atau ya sunmori gitu, yang punya motor Kawasaki Ninja 250 yang old itu bakalan jarang mampir ke SPBU ya kalau motornya sehat. Beda sama Yamaha R25 dengan kapasitas tangki yang cuma 14 liter, yang menurut saya itu tergolong kecil untuk motor 250 cc. Selain itu untuk desain kondom tangkinya saya kurang suka, bukan selera saya gitu. Jadi kelihatannya motor itu kurang sangar, kurang kekar gitu, kurang padat. Makanya di motor saya ini kondom tangkinya saya ganti. Itu juga banyak kok yang jual di toko-toko online. Tinggal sesuai sama selera teman-teman aja, mau yang model kayak gimana. Terus kita masuk ke kekurangan berikutnya itu di bagian kualitas plastik. Jadi kualitas plastik Yamaha R25 yang old itu menurut saya kurang bagus, kurang mantap lah dibandingkan sama
Ninja 250 Fi yang old. Karena apalagi yang sering kejemur ya, itu biasanya rawan belang warnanya. Bahkan ada yang tabung minyak rem bagian belakang itu kayak ngelupas gitu, mirip kayak hanger yang udah lama, jadi gampang banget dikupas. Itu menurut saya kurang lah untuk build quality-nya dari Yamaha dibandingkan dengan yang Kawasaki. Apalagi untuk urusan catnya, Kawasaki menurut saya jelas lebih unggul lah dibanding Yamaha. Tapi semua itu kembali ke perlakuan ya, atau perawatan kita masing-masing sebagai owner ke motor kita sendiri. Jadi mau motornya apa, kalau kita rawatnya bener pasti bakalan awet gitu. Terus kekurangan berikutnya itu di bagian kelistrikan. Jadi saya itu sering buka ya di forum gitu, dan pernah ngeliat problem yang paling sering itu katanya bagian kelistrikan, yaitu di bagian kiprok Yamaha R25 itu gampang banget masalah. Apalagi kalau teman-teman masangin lampu bilet atau lampu variasi atau nambahin aksesoris yang berbau-bau kelistrikan, itu kalau masangnya salah atau masangnya nggak bener, biasanya kiproknya itu kalah, kiproknya rusak. Dan harga kiprok Yamaha R25 itu lumayan loh. Itu kalau nggak salah kisaran 300 sampai 500 ribuan tergantung toko yang jual. Dan itu belum termasuk ongkos kirim kalau teman-teman beli online, dan belum termasuk dengan ongkos pasangnya. Jadi budgetnya itu bisa ketambahan kalau teman-teman masangnya ke mekanik gitu, atau ke bengkel kepercayaan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti lampu depannya model Proji atau Billet AS gitu, mendingan cari bengkel atau mekanik yang benar-benar udah ahli lah dibandingkan di bidang itu, biar nggak merusak bagian-bagian yang lain. Terus untuk kekurangan berikutnya di tenaganya. Tenaganya sih menurut saya kalau di tahun produksi Yamaha R25 yang old itu sebenarnya udah head to head lah sama Ninja 250 Fi yang old. Karena dari segi tenaga di atas kertas, Yamaha R25 yang old itu punya tenaga di kisaran 35 HP dan torsi di kisaran 22 Nm. Sementara untuk Ninja 250 Fi yang old itu di kisaran 32 HP, torsinya di 21 Nm. Tapi karena di R25 yang new, mesin yang old ini dipakai lagi, makanya tenaganya kalah sama kalah sama Ninja 250 yang new sama Baby RR. Ninja 250 yang new aja itu tenaganya di kisaran 39 HP, apalagi yang Baby RR itu bisa sampai di 41 HP-an atau sekitar 42 PS. Jadi kalau reading atau speeding bareng itu pasti bakal ketinggalan lah R25. Lawang mesinnya dipakai masih teknologi yang lama. Saya juga kadang heran ya, kenapa Yamaha nggak bikin mesin baru buat motor R25 yang baru gitu, biar bisa bersaing lah sama brand-brand yang lain, sehingga bisa meningkatkan nilai jualnya. Ini kok malah mesin lamanya yang dipasang. Tapi itu kembali ke selera juga sih. Kalau teman-teman merasa itu bukan sebuah problem atau kekurangan, ya nggak masalah gitu. Tapi menurut saya itu merupakan sebuah kelemahan dari Yamaha R25. Terus kita masuk kekurangan berikutnya itu di bagian pompa olinya. Jadi kalau teman-teman punya motor R25 bekas gitu, belinya bekas maksudnya, ada baiknya teman-teman itu melakukan servis besar ya sama mesin motornya, biar bisa ngecek di bagian pompa olinya. Karena saya pernah ngeliat ya di video atau di TikTok atau di forum Yamaha R25, ada masalah di bagian pompa olinya. Jadi olinya itu nggak naik ke mesin, sehingga membuat kerusakan yang cukup merembet, yang cukup devastating lah menurut saya. Bisa merembet sampai ke metal, ke piston, ke seher, dan
ke lain-lain, sehingga membuat budget untuk perbaikannya itu cukup besar ya. Nah, kalau teman-teman melakukan pengecekan di bagian pompa olinya dan masih bagus, teman-teman bisa terhindar dari yang namanya oli nggak naik ke mesin gitu. Nah, kekurangan berikutnya itu masih di bagian mesin juga ya, tepatnya di bagian kopling. Karena Yamaha pernah melakukan recall untuk motor keluaran tahun 2014 dan 15. Recallnya itu kalau nggak salah di bagian koplingnya, karena bagian rumah koplingnya itu katanya ada sebuah kekurangan, sehingga Yamaha melakukan recall. Nah, kalau teman-teman mau beli Yamaha R25 yang bekas, terus nemu yang tahun 2014 atau 15, mendingan teman-teman nanya deh ke ownernya gitu. Nanya, "Mas, ini motornya udah pernah di recall atau belum?" Kalau seandainya belum, mendingan teman-teman lakukan pengecekan lah di bengkel resmi untuk masalah koplingnya. Kalau dia bilang udah, ya berarti teman-teman udah nggak perlu was-was lagi. Yang ditakutkan itu kalau yang punyanya bilang nggak tahu. Jadi mending teman-teman kalau masih mau sama motornya, mendingan dibawalah ke bengkel resmi, dilakukan pengecekan atau ke mekanik kepercayaan teman-teman. Jadi biar bisa terhindar dari kerusakan dan bisa mengurangi kan ongkos perbaikan, sehingga bisa saling nego lagi sama yang punya motor gitu. Terus kekurangan berikutnya itu di bagian suspensinya. Jadi suspensi Yamaha R25 ini nggak ada linknya kayak Kawasaki Ninja 250 yang old, yang FI ya. Jadi suspensinya itu langsung nempel ke armnya, nggak pakai link dulu ke bawah, sehingga ada beberapa user Yamaha R25 itu mengeluhkan motor ini kalau dipakai track day atau masuk ke tikungan gitu kurang mantep lah, kurang jos lah gitu. Tapi kalau untuk penyelesaiannya, menurut saya ya, dan saya juga nonton di video-video YouTube, katanya perlu di rebound ulang. Jadi suspensi belakangnya itu tinggal di rebound ulang sesuai dengan bobot teman-teman, itu bisa mengatasi problem suspensinya itu yang kurang mantep. Jadi kalau masuk di tikungan bisa lebih baik lah ketimbang sebelum di rebound. Dan kekurangan berikutnya itu ada di desain lampu seinnya. Jadi desain lampu seinnya itu bukan selera saya banget untuk bagian depan ataupun bagian belakang. Untuk bagian depannya itu agak lucu ya, soalnya motor firing 250 cc tapi seinnya itu masih kayak kuping gitu keluar dari bodi. Beda sama Ninja yang seinnya itu menyatu sama firing, jadi kelihatan lebih sporty gitu. Tapi untuk bagian seinnya kan bisa diganti, kayak punya saya gantilah pakai aftermarket. Banyak yang jual di toko online yang murah. Tapi kalau teman-teman pengen nyari yang branded, ada juga kok WR3 ngeluarin produk lampu seinnya gitu. Terus untuk kekurangan berikutnya yang menurut saya kurang ya, itu nggak ada hager di bagian armnya. Jadi kesan mogeknya itu menurut saya kurang. Karena menurut saya kan motor 250 cc itu ibarat mini moge lah. Jadi kita nih yang pengen naik moge tapi belum kesampaian, ya pelariannya ke 250 yang insya Allah nanti ya bisa naik ke ZX25R atau ke 400 cc atau amin-amin bisa sampai ke 1000 cc gitu. Amin ya, insya Allah, amin. Tapi karena kekurangan nggak ada hagernya ini, kesan mogeknya menurut saya jadi kurang gitu. Kurang dapat lah kesan mogeknya. Meskipun bisa diatasi juga dengan membeli hager custom di toko online. Atau kalau teman-teman mau bisa langsung ke bengkel-bengkel pengrajin karbon ya, pengrajin fiberglass buat desain hagernya sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Dan kekurangan yang terakhir menurut saya itu pengeremannya kurang pakem.
Apalagi buat teman-teman yang hobi speeding itu, menurut saya pengereman Yamaha R25 itu kurang mantap lah, kurang pakem gitu. Jadi ada baiknya untuk melakukan upgrade di bagian pengereman. Saya sendiri ada rencana untuk melakukan upgrade di bagian pengereman, tapi dengan budget yang sesuai lah sama dompet saya. Jadi bagian pengereman itu kan ada banyak branded, kayak KTC, RCB, Adelin, atau yang spek Sultan kayak Brembo. Jadi tinggal disesuaikan saja sama budgetnya teman-teman. Kalau saya rencananya kalau nggak pakai KTC ya RCB atau Adelin, karena kalau Brembo, waduh harganya udah kemahalan lah menurut saya. Jadi mungkin brand-brand itu yang bakalan saya pakai. Tapi sekedar saran ya buat teman-teman yang pengen upgrade pengereman, mendingan kalau mau ganti pengereman, kalau memang duitnya belum cukup buat beli Brembo, beli brand-brand yang sesuai dengan budget teman-teman gitu, kayak KTC atau RCB atau Adelin. Jangan ngambil yang KW, karena yang KW itu kan kita nggak tahu ya produksinya gimana, merek apa yang produksi. Dia kan cuma ngikutin aja Brembo, dimodikin model Brembo. Sementara untuk build kualitinya kan kita nggak tahu. Apalagi buat teman-teman yang hobi speeding, itu saya nggak rekom sih kalau pakai yang KW, karena kan nyawa nggak ada KW-nya bos. Mendingan kita nabung lah buat beli yang branded sekalian, biar kualitasnya lebih terjamin gitu. Nah itu tadi beberapa kekurangan Yamaha R25 versi old menurut saya. Itu menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda atau itu biasa aja sih menurut saya, ya itu kembali lagi ke teman-teman. Atau kalau teman-teman punya tambahan tentang kekurangan motor ini, bisa kok ditambahin di kolom komentar, biar kita bisa saling nambah pengetahuan dan pastinya nambah teman dong. Oke, segitu dulu videonya, dan jangan lupa kalau modif motor yang proper ya, dan bisa saling menghargai dengan pengguna motor dan warga-warga di sekitar, biar nggak disumpahin kalau di jalan. Segitu dulu videonya, gua Iceberg, kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.